Hai, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses fertilisasi, di mana kelompok 2 beranggotakan Eka Aurelia Febrianti, Elisa Kartikasari, Gloria Matilda Loring, Glenn Hilaria Milani Hingwi, dan Sofia Aurea Manaf. Kami dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2, Itkes Wiata Usada Samarinda. Pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Proses fertilisasi sendiri juga sering disebut dengan proses pembuahan. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Sedangkan tempat terjadinya fertilisasi pada manusia ada di tuba falopi wanita atau bisa juga disebut oviduk. Lanjutan. Proses fertilisasi dan kehamilan yaitu dimulai saat di tuba falopi terjadi pertemuan ovum dan sperma, menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi morula, blastula, menuju rahim, menempel dinding rahim, implantasi, setelah itu berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin, dan disitulah dimulai masa kehamilan atau nidasi. Seorang wanita akan berhenti menstruasi selama masa kehamilan, yaitu sampai janin dilahirkan. Patofisiologi fertilisasi. Yang pertama, penetrasi sperma. Oosit sekunder mengeluarkan fertilizin untuk menarik sperma. Agar mendekat, sperma harus menembus lapisan-lapisan yang mengelilingi oosit dengan cara mengeluarkan enzim hyaluronidase untuk melarutkan senyawa hyaluron pada korona radiata. Yang kedua, setelah penetrasi. Setelah sperma memasuki oosit sekunder, inti atau nukleus pada kepala sperma akan membesar dan ekor sperma akan berdegradasi. Yang ketiga, penggabungan inti. Selanjutnya, penggabungan inti sperma yang mengandung 23 kromosom dengan inti ovum yang mengandung kromosom. Proses tersebut kemudian sehingga menghasilkan zigot. Yang keempat, pematangan. Pematangan adalah langkah terakhir dalam produksi telur fungsional atau oogenesis yang dapat berasosiasi dengan spermatozoa dan mengembangkan reaksi mencegah masuknya lebih dari satu spermatozoa. Yang terakhir, sitoplasma telur. Sitoplasma telur yang matang dapat mendukung perubahan yang mengarah pada fungsi spermatozoal dan inti telur dan memulai perkembangan embrionik. Faktor penyebab terjadinya fertilisasi. Yang pertama, siklus menstruasi. Siklus menstruasi 28 hari menjadi siklus yang paling ideal. Siklus 28 hari memberikan kesempatan pada sel telur untuk matang sempurna. Yang kedua, ovulasi. Siklus menstruasi yang teratur juga membuat masa ovulasi. Pelepasan sel telur dari ovarium bisa diprediksi. Idealnya ovulasi terjadi 2 minggu setelah hari pertama menstruasi. Yang ketiga, berat badan. Body Mass Index atau BMI 19 sampai 24,5 jadi BMI ideal untuk ibu hamil. Rentang BMI 19 sampai 24,5 akan membuat kehamilan menjadi lebih sehat, persalinan lancar, dan pemulihan lebih cepat. Yang keempat, masalah menstruasi. Masalah menstruasi mencakup periode menstruasi yang terlalu sebentar atau terlalu lama, dan nyeri yang berlebihan bisa jadi tanda adanya fibroid atau endometriosis. Yang kelima, infeksi pada organ reproduksi. Infeksi bakteri tertentu seperti chlamydia dan gonore bisa menyebar ke seluruh organ reproduksi. Infeksi tersebut bisa menyebabkan kerusakan serius pada indung telur, tuba falopi, dan organ lainnya yang akan meningkatkan risiko infertilitas. Yang keenam, rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol bukan hanya tidak baik bagi kesehatan, tapi juga bisa membahayakan sel telur dan merusak ovulasi. Yang ketujuh, olahraga. Olahraga cukup akan membuat tubuh bugar, namun olahraga yang berlebih bisa berdampak pada kesuburan. Olahraga tersebut terlalu keras akan menurunkan fertilitas seseorang. Perubahan fertilisasi. Perubahan fertilisasi juga sama halnya dengan uraian sebelumnya. Menjelaskan fertilisasi adalah proses secara alami yang dapat dilakukan melalui hubungan seksual antara pria dan wanita. Namun, seiring berkembangnya teknologi, kini proses fertilisasi tidak terbatas pada hubungan seksual saja.
Salah satu teknologi pembuahan di luar hubungan seksual saat ini adalah fertilisasi in vitro atau IVF atau bayi tabung. IVF sendiri bisa dibagi menjadi dua, IVF konvensional dan intrasitoplasmic sperm injection atau ICSI. Proses IVF konvensional dilakukan pada pasangan yang memiliki kualitas sperma normal dengan cara mengawinkan sperma sejumlah 100.000 untuk satu sel telur pada cawan Petri dish. Sedangkan ICSI dilakukan pada pasangan yang memiliki kualitas yang sangat sedikit minimal, hanya ditemukan satu sperma yang masih hidup. Satu sperma akan diinjeksikan langsung ke dalam sitoplasma dari sel telur. Baik, sekian dari kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.